Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin. Inna Qaruna tak temne Qarun iku kana sapa Qarun ning kaum Musa iku setengah saking umat Nabi Musa. Di Qarun niku termasuk wong sing dipimpin Nabi Musa. Ai ibni ammihi. Tegese anake pamane Nabi Musa. Berarti misalnya anake paman berarti Musa. Wabni kholatihi lan anake bulike Nabi Musa. Wa amana lan iman sapa Qarun bihi lan Musa. Fabawa alihi mongko lanjut sapa Qarun. Lanjut alihi mengatasi kaum Musa. Oleh lanjut bil kibri kelan ngakoni sifat sombong, wa uwi lan kumoli. Wa kasratil mali lan akidine. Wa atena bulan paring ingsun ku ing Qarun minal kunuhi sanging pira-pira khazanah kekayaan atau gudang-gudang kekayaan. Pakai ima ing perkara sing inna mafatihahu sing tak temene pira-pira kuncine mafatih kuncine mazikira minal kunus niku kunci ya kunci iku latanu yektine ngebot beratno apa mafatih tut tilu tegese beratno mafatih tilu sebagai ing kelompok ing jamaah tegese kelompok oleh kuwati kan duweni kekuatan maknane ashabul kuwati tegese sing duwe kekuatan terus tilu tegese beratno apa mafatih ing usbati tilu. Niki cara ulama riyen musamarah Quran sing temane ringan-ringan cerita Qarun wong sugih. Saking suciye iku gudange akeh. Saking akeh gudang akeh kuncine. Iku kuncine iku dipikul wong 10 ora kuat. Berarti gudange berange kuncine niku. Saking akeh gudang akeh nopo? Kunci. Iku kuncine dipikul wong 10 ora kuat. Saking akeh. Jare 10, jare 70 padha ora roe pokoke wakil ngono ae. Itu tema-tema musamarah itu tema Quran yang saya perlu mikir teman-teman. Tapi nak hukum kan bulat. Saya mesti ragu lah. Mikir hukum itu lawa, mikir hukum itu lebih Karena gerono harta simpanan, jadi harta nopo karun bagi karun sak dunia ini diambil no pangeran yang sunyi. Akhirnya jadi simpenan harta karun. Terus disebut setiap dunia yang tersimpan di historik bumi jadi ini harta karun. Wakila falba umum koteba itu ditakdia di krono takdia. Nak dia no biel lazim. Waidah tuhum te jumlah usbah kila itu di daun sabun. Te jumlah wong itu tukang go kunjing 70. Wakila arbaun, wakila asroh, wakila wirugali, wakiraro yang hitung pulau, yang kita muni 20, apa tak? 40 kita muni 10. Wakila wirugali, pokoknya orang kabeh, berpikir orang roh. Dan kalau yang sering dikandani kalian bangun dikandani berjiker. Ngandani dengan temen, dia nak sinau tafsir. Quran itu rapat sinau tafsir, dia mari bodoh. Dia nak rapat tafsir, dia jadi bodoh. Angel kan ngandani. Nak ngaku tafsir mari bodoh, rapat tafsir tambah. Karena begini, kalau terang ulumul Quran, tafsir itu tidak gawe Allah, tapi gawe ulama. Meraba-raba sing dikersakno apa. Tapi ono kok edae. Misale usbah itu kelompok. Nah, kelompok itu pantasnya pinter. Sementing ada loro jenenge tasniah, nah iki jenenge mufrad. Nah telu ora pantes darani kelompok. Wong darani duwe kelompok ya minimal 10. Akhire yang minimal muni pinten? 10. Coba pepeh. Wong oleh tilak muni usbah manane siji, wong kelompok kok manane siji. Jadi iku goblok tapi ra duwe aturan. Jadi goblok ya sing sopan, niku ora sopan goblok kok ngono iku mboten apa? Mboten sopan. Jadi goblok ya ana aturane. Jadi nafsiri Quran itu logikanya ngoten niku. Jadi misalnya Allah dawuh kelompok, ya kelompok itu pantasnya 10. Tapi dari wong 10 orang kita ngegeng 70, 40. Iku jenenge napa ta? Napa?
tafsir. Yang penting ojo muni nopo siji kan ada wong kelompok kok. Siji. Wakila tu itu tadi. Uskur ini ngosiro iskola nalikane dawuh lalu maring koron sapa kaum koron. Ngiling no. Ayil mukminu nanti kesi wong mukmin nimbani Israil lan nimbani Israil. Kaume do usul la kafro jo geman seneng sira. Seneng dikafrotil mali kelawan akhir dhewe tapi senenge faroha batorin mergo seneng sing sombong ning wong liya. Tapi nek kowe seneng dhewe akeh sing ra utang wong ya akeh. Sing ra oleh seneng nyambungi wong napa? Wong napa? Liya. Nek kula waca ngene pentingnya tafsir. Kan Imam Suyuti niku kuwatir. Niki balik teng ngaji kula wingi pun sampean ngandel kula. Nganti sampean ketemu pangeran bikin bener. Saiki terpaksa ngandel kula iki. Nganti sampean ketemu sinten? Pangeran. Kira cuma tak tantang ketemu nganti ketemu pangeran. Ngeten lho probleme wong alim. Kowe kudu kadang-kadang bayar dadi wong alim. Nah ora ya ibu ngalim. Piye-piye kita wis kadung hafal Quran. Di antara Quran yang kita hafalno adalah misalnya qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Muhammad umatem kandhani nak tak kei anugerah sing seneng, falyafrahu kudu seneng. Aja dikei dhuwit pangeran, dikei bojo terus kowe ra seneng, jenenge gak ngelegakno sing ngeke. Oke, kon seneng. Kok terus ana ayat la tafrah kowe aja seneng. Lho jare wingi kon seneng kok saiki ra oleh. Lha iku nak wong alim tersiksa. Akhirnya nerangno secara tafsir maknane seneng syukur. Nak ora oleh seneng sing kumo luhur mleteni wong liya. Akhirnya la tafrah ditafsiri faroha bato. Paham ya maksud? Lah podo misale nek bab idah, kula yo kadang salah paham santri kula, kadang santri yo ono sing geblek barang wong akeh. Pangeran misalnya ngendikan, idahe wong meteng iku waktu hamli. Jadi nak wong meteng dipegat bojone, utawa meteng ditinggal mati sing lanang. Iku iddah, iku wa ulatul ahmali adalun na ayyadna hamar. Iddah wong meteng ku nak wis terus ulama ngendikan iku meteng sing saka nikahin sokihin, saka nikah sing sohe. Tapi nak meteng perkara kecelakaan tanpa nikah sohe iku ora ono iddah. Mulane tradisi ulama nek ana wong kecelakaan hamil dadi kawek nomor kok hamil sing di luar nikah sohe iku ora marai iddah. Nek iddah iku mau lewat nikahin sohe. Tapi orang sampai sing ra pahami terus ngomong wong iki hamil kok ora iddah. Lha kon ndi ora dibujuk kok iddah kok ora. Mulane nak ngaji ku sing pake. Lha nate dibantah dia wong tamu. Aku bingung, aku sih bantah-bantah nopo nang bodho kan bingung. Wong ku nak ngalim mesti ora bodho perkara ini. Misalnya ono kiai terkenal. Bojone kuno, kiai terkenal. Ditulis dalam biografi, beliau punya istri. Nah, orang kok terus wong memahami berarti kawin 6 sekaligus. Lah yo ora ngono maksudnya itu. Mesti seangkatan nikah maksimal 4. Cuma perempuan yang pernah dinikahi berjumlah. Nah, mesti wong ora pas nilane dhewe ora kok terus ditafsiri. Seangkatan. Boleh wong wasi dhewe, paham gitu sih. Lalu perumahan ini wakilnya ya mantel. Perkara napen ranu ngurikan ini kena diterang apa? Diterang kok seudon darah ini kayak bodoh. Lah repotnya nyata kan repot. Seudon itu haram. Husnudon bodoh, karuan taruh kok di husnudon. Tak balik ini malih ya. Balik malih yang Dewi Ibnu Abbas tadi. Mulai Ibnu Abbas itu komentar panjang lebar tentang muhimil ikhtilaf. Napa muhimil ikhtilaf? Bahwa di Quran itu banyak sesuatu yang cara zahir itu ikhtilaf. Itu sentro ya ulama sing apa lu mau. Ana ayat qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Jongge nak tak kei aku tak kei fadl yo sing seneng. Ya manane seneng sing syukur. Terus ana ayat la tafrah inna allaha la yuhibbul farikin. Dia udah seneng Allah lah, seneng wong sing seneng-seneng. Nah, saya seneng-seneng sing sombong, sing ono keluarga. Paham juga maksud. Saya butuh lagi butuh ulama, dia butuh nopo. Makanya di kita itu ada torekok besar, dan kita harus mengikuti 2 torekok besar itu Sidi Abdul Hasan Asy'ari
sitok Abdul Al-Haddad sing aran nafai kulibat sing gawe roti nopo. Roti Haddad roti nopo. Roti Haddad sing nopo. Roti Haddad. Wah niku lucu tenan ya. Sing Hasan Asadzali niku bapak kula sangat-sangat tadi ya. Sampai jadi orang alim itu dididik sampai keselan kurung jeneng nopo. Sadiki. Abdul Al-Haddad itu sering pakok muridin. Coba ngaji sopo. Misalnya dijawab, kalau ngaji Kiai Ruben. Tahu nangis Kiai muka-muka. Mboten nasi. Lah ini dong ngaji wong niku wong sombong. Kaya atau dia dulu sombong. Ngaji kira iso. Ngaji. Tuh, orang wong ngaji ora iso. Lah ini dong guru wong ora iso. Wong kok sombong ngono. Kok ra gitu so ngaji ra iso. Nah, aku rasa jadi walinya. Sengaja tak. Cung kiai mu iso guyu ta ora murah, mboten sakit. Cek sombong wong ora iso syukur. Lah kula kadung alim iso nangis syukur lho, kadung biasa dadi bisa dia duwe hak dia. Kowe rong berbentuk enak karek nilai. Karena sama-sama mungkin. Apa orang merengut terus ya ora seneng dikek matake kok merengut. Mengenai negara hadis tentang riwayat inna min khiyari ummati kauman yarsakuna jahlon min saati rahmatillah wa yabukuna firran min khawfiyati. Umatku yang termasuk pilihan adalah nak tinggu yuku banter-banter. Perkara saking syukure nek mate. Nek jajal lah aku tak mulang ning kene ra usah guyu. Ping pisan nek ora wis bak kurang apa nek mate reso guyu. Malah kalau apa kurang tertib kan. Barang pulau buya-buya nggak ada karo aku kan wah itu kan resiko pilihan apa itu tidak. Lalu apa yang disebutkan bagi yang kusur nongas nangis tentang rekod tapi jenang nyai sama anak kamen berumur itu tentang kusur nangis itu sebulan itu sampai kok nyai ya lu aku mana kusur apa salah itu dia salah namanya guyu wae nangis jadi mau ana toreko Abdul Hasan apa Asy'ari wonten toreko Abdul Hasan. Wong sombong guru, wong ora iso nangis, kaya ora tau duwe. Dadi kok sombong ora iso kuwi, ora tau suku nyukuri napa. Nek padha masuk apa ning pangeran yo. Nyifati, Allah ku sapa? Wa annahu wa athaka wa abka. Allah ku dak sing maringi kowe iso guyu, yo mari kowe iso nangis. Alhamdulillah kita sering guyu. Kalau untuk utangan, wah itu kaget. Nah, jadi alhamdulillah. Semua cobaan lagu, saka, apa? Mengenai pulau itu mantap tentang loh. Nah, aku salah ngomong rapat tiga. Aku saat dilihat itu, hadir dia itu, orang jelas itu. Karena orang jelas awal hitungan itu. Tunggu paling mandi ini sering keluar. Ya Allah, ilam akun ahlan an abdu wa rahmataka wa rahmatuka ahlun anta luhun. Jika amal saya tidak cukup untuk menggapai rahmat engkau karena amal saya tidak sempurna atau tidak sah, maka rahmat engkau yang cukup untuk menggapai saya. Mana kasus fatwa pulau ini memang semua kitab darah ini kan agak pengen tawaf yang mesti sah, ambil kabar darah Isa meter itu mesti sah musma. Perkara ini umpama kabar itu dipersempit, nak kue sak meter mesti wis ning jabane kak. Tapi kita yakin sing tawaf meter kabar lah ya sah, tapi mergo fadhole orang perkara memenuhi standar hukum. Nah, menurut standar hukum masalah, tapi standar Allah cukup. Darah ini apa? Nah, kalau orang latihan sholat, terus sholatnya itu maknanya rapati bener, fatihah rapati bener. Cara pakai masalah. Tapi standarnya Allah cukup. Apa? Dari apa? Lalu kudu sampai sering dungo Allahumma illam akun ahlan an ablu rahmataka farahmatuka ahlun antab ruhani. Jika kapasitas saya tidak cukup untuk menggapai ridho jenengan, rahmat jenengan tetap cukup. Ini eleng-eleng itu sampai tidak lucu. Kalau ini buatan sombong, ini kita harus gini mas. Kalau tiap hadis junub, ini innahu la yastahi minal haq. Kalau setiap hadis junub, mesti niatnya Bismillahirrahmanirrahim atau irin mutafir bahwa engkau itu yang mensucikan. Bagian itu kalau nabi wudu tapi ada sunat. Karena pikiran saya, jika saya dalam mandi tidak memenuhi standar ulama,
maka akan menjadi sah mergo Allah sing nyucekno. Kalau air itu potensi tidak sah. Misalnya begini, bro, pakai yang ekstrim. Betul-betul tak pakai kuat, sing woro atau ekstrim begini. Misalnya ya, rata-rata yang ngadus itu sing rada amatir kan baju ya mau jawab baju terus digebyur apa. Nawa itu fadl muslim dirokok sate sabar itu belum bisa lali ya. Nah, lu terus sering ngadus mesti saya apa? Ya niat ya. Berarti jarang ngadus berarti bojone elek. Kemungkinannya kan loro jarang ngadus. Bojone elek utawa judul. Mau kemungkinannya kulo. Nah, biasanya kan terus tabunan, bareng niat sak gebyuran terus tabunan. Terus lagi adus, ngomongnya kadang tamponan. Itu orang pakai masalah karena syarat sebanyak mensucikan wujud mutlak. Padahal dengan ditamponi berarti banyunya mutagoy sudah banyu nomor rubah. Jika seluruh tubuh kita ini digelontori air yang statusnya sudah tidak tohir mutahhir karena sudah rubah lewat sabun yang menempel di dada, sampo yang menempel di rambut. Mulane nak kowe mesti kepengin sambut ma'ale, tak wari carane. Kados wae kowe nak ben tawaf kepengin sambut ma'ale, ya berjarak 1 meter dari Kak. Tapi kira rasa kecangkeman orang ngesano sing mepet, kowe ora pangeran rek sok. Ya kok aja melok-melok ngono wae. Kira kepengin sambut ma'ale carane adus dulu. Ora usah niat se, awak mriki sing bekas mani, bekas macam resik kabeh. Terus gak usah tamponan, gak usah sabunan. Nak wis selesai lagi sabunan. Mergo sing iso nyucekno banyu sing ijek urung kecampuran sabun, kecampuran campur. Mergo nek kecampuran sabun utawa sampo, jenenge banyu wis mutahoy. Misale kok bantah. Ora sampunan Gus tapi bareng semesi. Lagi aku adusnya dino. Potensine bareng kowe kok andu-andu kuwi cek murah, ijek ana busane. Berarti terbukti mutahoy apa banyu mutlak? Mutawatir kan resiko kan mendingan banyu apa banyu mau numpang banyu bersih di selesai nose baru itu lagi tapi samponan posisi anda sudah banyu junub selesai nah kepengen sah yang mau jemaah tapi nak sampean takok lah kalau cacing biru gitu sedikit ngono pangeran itu luwe apik timbang ahli kopi wis padha wae pangeran luwe apian timbang ahli wes marem tak takok. Tapi ojo baleni, tetep ae. Ya tetep nopo? Napa terangno ojo baleni. Lan sampeyan ngaji pakai salim ayat didusi kan kon nganggo banyu bersih 3 kali. Terakhir lagi 3 banyu sing ono apa niat. Mergo nak pertama ono wani ya jenenge banyu wis mutawoy. Paham gitu. Tapi nak kadhe ono sing salah darane ra. Pangeran iku ora koyo ahli. Luwe apian. Mane kula sing wong alim enak adus junub juga ngono ben juga tiru. Ya Allah, Engkau zat yang mensucikan sehingga saya prosedur fikihnya benar, tawakal benar. Jadi wong waras ini jadi terus waras jadi paham ya, jadi sampai ngaji Quran itu anak ulama, untuk Quran itu ayatnya macam-macam. Ayat toleransi kata, ayat ekstrim kata, ayat latah roh inna wa la yuhibbul farihin. Tapi ono ayat kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrah. Carane piye yo carane yo konteke dhewe. Manane ora oleh seneng faroha batorin, seneng sing som. Tapi nek senenge syukur di napa? Sae. Paham maksud iki jelas ya. Inna wa ta'ala la yuhibbu ora seneng sapa wong. Al-farihin nek wong sing seneng sing dolim kok seneng sing kebablas. Bidzalika kelan ngono-ngono nikmat sing nikmat sing berlebihan terus senenge seneng apa sombong. Ana gimana nek kangelan bidzalika kelan ngono-ngono sing kabut makbur utawa sampai jarane kiai napa makbur. Nek kangelan wujudno ya makbur sing koyo mongkono-mongkono mate nang kan. Wa ta'ilan golek sira. Utlub tegese golek sira di main dalam perkara apa kang paring kang sira sapa apa menal kali saking dunya. Kena dikai dunya pangeran golek ana ajaran akhirat ta ing akhirat. Kena dikai dunya akeh golek akhirat di antum sikon. Gambare arep yen to napa kono sira ing mal kita atillah dalam doa ning Allah. Jadi
Jadi kan ditakdir di dunia akeh, di tujuh akeh, niati toa. Kalau mau nak tujuh akeh papat, si toa dia anak 10, berarti 40. Berarti dia nambah umat Nabi 40. Aku nak minggat kafe dengan nak tepat ya soalnya kafe, nak tepat. Ya minggat kafe, ya video sedengan arah minggat. Walau pada kita yo minggat, semacam-macam. Walau tansalan ojo lali siro, tapi tegese ojo lali siro. Nasibah kain jatah siro nantinya sambil dunia. Kau Rasulullah ojo lali untuk nopo tu dunia. Antak malah yang ngamal siro yang dalam dunia dan akhirat kerana akhirat. Wah silang ngapi orang siro anak saya musolin nasi marah musol bisa dapat iklan sutako. Kama asana kaya oleh ngapi sopo Allah ilai kamarin. Saiki kue sing mau menuso jika ibu pangeran akeh. Lah kowe kudu apik wong liya kaya pangeran apik kowe. Yang alim bisa ami, nanti paringi ilmu pangeran akeh dibagi-bagi aja dibagi dhewe. Soal diterang ora paham bismillah wa inna ilaihi raji'un. Wis pokoke dikai wis diulang. Wala tapi lan aja golek sira takut bisa golek sira al-fasada ing kerusakan dilarti ing dalam bumi. Di amal mati lan lakoni pira-pira maksiat. Inna wa ta'ala la yuhibbu rabbana wa ta'ala al-musyrikina ing wong sing gawe kerusakan. Di makna ana ukuran makna ta'ala wa ta'ala yu akibu nyiksa wa ta'ala hum ing al-musyrikin. Jadi ini tengah-tengah ya, nak dikai Allah sing syukur. Tapi meskipun semua nggo akhirat, hak dunia yo dituruti. Piye-piye dunia itu penting. Kalau nanti sinau kita siap bersyukur. Niku kritiknya ulama-ulama tentang juga itu dikirakan. Kau rawat pada wong juga terus gedeng duit, gedeng mobil, gedeng wong itu. Alasan itu kafir dunia. Karena kau gedeng dunia ora duit tok, macam oksigen ya dunia. Apa nak gedeng dunia terus ora tahu ngadu banyu, banyu rumah tamu gak ada dunia. Tok kau butuh banyu kanggo sesuci, kanggo nopo tok. Sholat. Kue butuh wedok, buat rapi, gue ngate-ngate umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kue butuh duit, tangguh kekuatan Islam. Kue rasa sok juga, niat diwae kafir itu sesuai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita di duit, niati billah. Nanti terus sabar, radhi duit, ya niati billah. Kafir itu kersane Allah. Lalu kita harus bagaimana? Ya, wakut makoronakal ilmu. Kamu mengambil sesuai karena ilmu. Nah ilmu yang ngajak A, ya anak B, ya B. Ojo terus gue ekstrim. Jadi kiai mau syubhat terus gak duit beras. Baru gak duit beras, bujurnya terlantar. Anaknya terlantar. Yuk kacau. Ini gue ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai tetap walatan sana nasibah Allah minat dunia. Ya biasa. Umumnya yang di duit, beda duit. Umumnya wong diri sampai yang sakit sendiri sakit aku tak duwe sithik semua itu wisen-wisen dunia yes biasa mah mergo ngeten nggih kula terangno Nabi Isa niku melarat Nabi Sulaiman suke Nabi Daud suke Nabi Yahya itu Nabi Sulaiman bojone akeh dadi contoh nabi itu macam-macam. Golek nabi bojone akeh ya ana, ora di bojo ya ana, nabi sedengan ya ana, nabi kere de kata. Golek sing gudikan ya wonten Nabi Ayub. Wae lengkap. Tok semua itu sepenting saleh, itu penting napa? Saleh. Mergo nggih. Ya pancen ngoten iku pun ra kena diterang. Saat ini boten yang disebut berlebihan, kalau kabeh nganggep dunia itu salah. Sing kedunya yo berlebihan, nanti segala-galanya materi ya. Pokoknya bangsa berlebihan itu buruk. Ya, bangsa berlebihan itu kok betul. Ya, mohon jelas mengualakan sana si kakak minat dunia. Wahsin kama sanallahu ilaika. Yang penting begini kita, wala tabghil fasada fil ardh. Semua itu jangan menjadi kerusakan. Artinya nak kowe juga melayani wong liya, dolimi wong liya ya jadi kerusakan. Kowe milih zuhud nganti anak kelaparan ya berarti jadi kerusakan. Nah, padahal yang penting nopo wala tabghil fasada nopo fil ardh. Orang ucap sapa koron, innama utituhu ala ilmin inti. Aku di dunia akeh mergo diparingi ilmu. Innama utitu, mesti diparingi ingsun ku ing malail malah diparingi dunia ala ilmin krana pengetahuan anji ana sanding ingsun. Aku dunia aku akeh mergo cara berekonomi benar.
Di muqabalati tegese dalam perbandingan mergo ilmu ku akeh, mulane dunya ku akeh. Wa kana lan ana sapa koron a'lama bani Israil, paling ngalim-ngalimi bani Israil ditoroti kelan Taurat. Badha Musa ta'usi Musa wa Harun dan Harun. Jadi alim-alim di wong bani Israil siji Nabi Musa, nomor loro Harun, nomor 3 sinten? Por. Yo alime pol, tapi ada kedonyan nggih. Por. Ora dewe sapa wa ta'ala awalam ya Allah. Ana ora ngerti sapa koron ana wa ing satene wa ta'ala kok ahlaga. Iku teman-teman urusan sapa wa ta'ala mingko di saking sedurunge koron minal kuruni saking boro-boro generasi iku mami tegese boro-boro umat. Man ing wong dua kang teman asat duwe kuat min widi di bang koron apane kekuatane wa aksaron wa akeh apane jaman apane dunyane. Panane ngumpulnone lil maring dunya. Bahwa te koron iku alimun bahwa alimun tidak. Awalam ya alam annallaha qad ahlaka min qablihi. Iki cerita ngurusin bahwa alimun tidak itu apa koron roh nak bahwa dia Allah di bener mesti Allah alimun apa bidzalika kelawan iki kabeh wa yadzalika wa yadzikulan rusak rumeng kabeh sapa Allah taala. Jadi koron iki deleng pangeran apa dene ora roh mestine ya roh. Nah, Allah iso rusak wong alim, iso rusak sapa wae. Toh walai lan ora kena dimintai tanggung jawab anti nubi tanggung bisa wong akeh sapa wong jimuna biro-biro sing bisa. Ini kita ala kerana dan mulia Allah Ta'ala dia kelawan isi kasih kelawan junub Faiqulu nama kamu bisa pengakean naro yang rokok bila bisa bin kelawan tanpa proses nama bisa jadi wong lah jelas jadi wong bolak-balik masuk ini nama ayat Quran yang nerangno wong dihisab berarti umumnya wong ngalami bisa tapi kita orang bayangno nak Rasulullah bisa utawa orang Rasulullah banyak salah kaya wong kafir itu ya orang tak hisab wong karuan Mulai sebagian ayat terang wong kafir itu sebenarnya piye fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wa nah sebenarnya rata gawe timbangan mergo jelas nerakane. Jadi nak jelas salah ya langsung neraka, jelas bener ya langsung swarga. Lah sampean-sampean iki sing mesti sawangane ngaji, sesuk kedulian meneh, ngaji meneh. Enggak malaikat. Kayak Islam kota itu. Terawih atau anjekak nggawa ruko. Padahal dawuh Nabi wong sing melangkah maro masjid tiap sak langkah nyeblokno dosane. Wis ceblok terus. Tapi Nabi ngendikan wong wedok sing buka aurat dosane kan kombinasi. Maro masjid plus buka. Iku malaikat itu wah iku cepet-cepetan urip. Tapi malaikat kan gak mungkin orang seminar. Cara sudut pandang Anda ini gimana ini? Melihat auratnya dia ahlun dan melihat ke masjidnya ahlun. Ini menurut perspektif pandangan Anda orang malaikat musuh apa? Perspektif. Malaikat kok ada bagian kiri, bagian utara. Bagian kanan pokoknya mulai. Enggak mau tahu. Mana kita warai, nah kepengen ngetahui nama malaikat. Dia pun wonten wiridan, wonten iki riwayat hadis. Kanjeng Nabi nak muji amal nanti ngendikan ini. Amal itu nganti ngeboti malaikat, nganti keselem apa? Nulis saking gedene amal ini ku wiridan alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah abal malaikat. Ku ngene kok malaikat. Maka ketika Nabi subhanallah walhamdulillah subhanallah bilul mizan walhamdulillah bilul mizan au tamla umma bina sama wal jadi sak maca alhamdulillah ngebak yang itu kesan tenang. Jadi mulane lah pangeran Nabi seneng mbek wong pas salah iku malaikat paling lali. Jadi yo iso malaikat nopo? Tadi gawe pangeran anak seneng kawula laku kok pas nama malaikat ansaitul hafadh malaikat tak paringi apa? Lalu kita ngomong, ya Allah, malaikat kanan tidak lupa, malaikat kiri, supaya malaikatnya tersinggung, parah. Jadi manusia itu luar biasa disayang pangeran. Jadi pangeran nak ngertak wong apik, iku wong elek lah diubah jadi apik. Jadi disebut liukab sirawahu anhum asma allazi amin. Sebagian ayat luwih ekstrem meneh. Ula ikalladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'ati. Wong lagi dirape iku apike ditampa, eleke
Tapi nasib apa? Api di angkat, ditulis, nah pas elek. Ini sama rasa pesimis, terus aku ngamal mulai elek kayak kata, aku ngerti. Aku nak ngomong soal pulau tak pikir ngomong sombong. Koyok dia terkenal apik jika untuk jelas harus memberi penjelasan. Paham? Orang kalau tamu, kalau puji pun nama tua elek ini. Koyok elek marah ngomong roh yang nanti supaya orang lain tahu harus anda lapor. Wong elek itu mesti wae ora nabi gak elek iki. Ini malah suci terus. Iki biasa ae. Kesulitan manusia, aku pulang ke kuasa, aku pulang ke atas, juga no, kalau untuk sekurangnya pengiran, yo, foto-foto kan ada kembang. Mana pulang nuraki kritik loh, paham berarti kalau rapati cocok. Wong moro kuburannya wali, kok daerah ini jalur wali, ini kalau rapati cocok. Buat kali-kali ngerekam. Wong moro kuburannya wali, rasokan kabeh, orang mungkin. Jadi wali itu sesembah. Mau nak ngomong ini. Misalnya mungkin aku mati sih, mesti nak dulu. Ya Allah guru saya ini jika baik, ingkana musinan wajib desa. Insya Allah ingkana musian, pada jawaban jika dia jelek maka ampuni. Lu kan nanya guru nih, berarti dia ngeper kan? Ya Allah jika dia baik, ampuni jika dia jelek, maafkan. Berarti kan gak yakin, nah apa tenang. Bagaimana mungkin orang seperti ini mendewa-dewakan mayit, wong dene ngendungane wae ngeper. Ayo kowe sowan wali-wali yang ngono ya Allah. Semoga wali-wali ini engkau angkat di surga dan semua kesalahan yang kau ampuni. Lah mulane masuk ndongano mayit yo aturane. Ndongano mayit itu sunat tentu kecuali ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe dongono ning Nabi murtad ngawur Nabi juga dongono. Misale ke sowan Nabi, iki kan mayit, ingkang musine yo kafir ke blok-blok. Mulane kabeh ono aturane, mulane ketika Imam Ghazali, kamu jangan tertipu umumatil Quran. Fatot kana fiha foto iso foto al ulama. Setiap umumatil Quran pasti ada taksisnya dan yang tahu itu para ulama. Misalnya Quran cerita wong kabeh dihisab, tentu kita tahu tidak termasuk Rasulullah, tidak termasuk para kita tahu mayit semua kita doakan, tentu selain Rasulullah, kita wacana sholat. Misalnya kesuan Nabi, Umar Solya Alika ya Rasulullah, Qad baital amanah wa nafaqtal ummah, itu kan ada doanya, engkau sudah menyampaikan risalah, wa balagtal amanah wa adaitar risalah wa nafaqtalil ummah. Pada jawab anil muslimin khairan kasiro jajah wa angka Muhammad dan bahwa ahli itu dengan ngono ora kok ingkang musinan terus sakit malaikat nang boleh wong mikir senengane wong saiki gak dari Quran aja jelas mbahmu itu ngajimu pirang tahun aku sing ana iki kudu kiai ra kecangkeman kowe Islam debutan fatwa untungane kono kabeh dadi wong kudu roh konteks makanya ini ada cerita Fayat puluhan nak bila nopo bisa. Ya mau jelas hati langsung swarga, jelas langsung. Jelas nyakang ini paham ditim. Ngaji jalalai apa? Niat ingin dari bojo ngajine elek. Ngaji jalalai apa? Niat gula hiburan malah itu nimbang. Kok kita apa? Tapi gue paham elek. Tapi terus ibu-ibu ni wong ape. Wong mata sabar di komen bahwa napa lho, wong soleh go kitab ibu-ibu niru wong soleh ape. Tapi nak modus. Elek. Yo tunggu kok malaikat kok catet yo. Kita pura-pura alim itu kan bagus, mergo mata sabar di komen bahwa niru orang soleh kan baik. Tapi nak modus. Elek. Yo kok tak ono malaikat. Ini modus kok. Bukan dari bapak kalau ni pun nak lepas jenazah orang tahu nangis. Kita kau ini dia, ini nama lepas jenazah orang tahu nangis. Orang nangis mari caranya ada para sangunya agak. Beda lagi dari bapak. Mereka nak main itu juga terus orang lepas dia nangis sangun tak yakin. Sampai soal lu tenanan oleh lo. Lu orang naik kan begitu tenanan. Ya tapi kok orang itu nangis semuanya ke orang. Nangis dengan air, ada ikhlas kalau nangis, ikhlas orang ya biasa. Pun dia ingin mati mesti saya ini.
pun mboten saged nakal. Jadi saya. Paham ya, terus ngaji Quran ini pun aku. Mulai kula nu jek ada cita-cita. Kula jek ada cita-cita mulang ulumul Quran. Terus kula kita saya ucapkan saran tentang kajian. Terus kula gitu beberapa pondok besar di kadang ngaturi kula mulang ulumul Quran. Termasuk yang sering kula ulang tentang ekon kitab babun timuhimi ikhtilaf. Bab sing diri ayat Quran benten. Kalau misalnya ada ayat kul bifatillah bi rahmati bagi ladika saya wong kon seneng. Ada ayat sawangane la tafrah inna wa la yuhibbul ini perlu penjelasan. Oke, ada yang senang, ada yang enggak. Misalnya masalah oke. Orang yang ditinggal mati suaminya iddah berapa? 4 bulan 10 hari. Tentu dalam konteks yang tidak hamil. Tapi kalau hamil iddahnya melahirkan. Nah itu kan konteksnya beda-beda. Sama orang dicerai iddahnya salah tata kurung 3 kali masa suci. Tapi kalau dia hamil iddahnya melahirkan. Tapi kalau salah tata kurung 3 kali masa suci. Tapi nak wong wis asia, wis apa? Monopos yang sudah tidak sah iddahnya 3 bulan. Untuk dikali pengiran wala iya islam menal mafi dimin dicarikum ini rupaktum fa'iddatuhunna salah satu asyuri wala ilam yahid. Terus gue mempertentangkan kata surat Al-Baqarah iddahnya 4 bulan 10 hari, tapi di surat Taubat iddahnya melahirkan. Ini gimana kok beda-beda? Gimana makam gimana bermur? Nah itu memang konteksnya beda-beda. Perempuan yang masih aktif haid dan ditalak iddahnya 3 kali masa suci disebut salah satu apa? Tapi kalau dia hamil iddahnya melahirkan. Terus orang yang janda itu ada 2, ada janda ditalak, ada janda karena dicerai. Itu iddahnya juga konteksnya beda-beda. Paham tidak maksud? Makanya jadi orang alim itu suwi tenang. Mondok sing suwi, sinau sing suwi, terus dia seneng duit. Bar orang alim seneng duit, mesti goblok ya tak jamin. Kalau di kanca alim kok tadi ke goblok. Sok sering di kayak duit satu goblok. Padahal dia ngalimnya udah uji goblok. Tadi sering ngaji goblok. Tapi saya ngaji goblok. Mergo dene seneng jabatan. Tadi ke ketur gak goblok. Seneng duit mari goblok jadi seneng. Orang pulau tengok ngomong, dia ngaku pakai goblok. Jebule nya goblok tenan. Lari, hukum apa lari? Parah. Nah, yo ayatnya nggih ngoten ya wonten wal mutallaqatu ya tarabasna fi anfusina apa salah satu. Tapi wonten nak konteke hamil ya tetep baulatul ahmali ajalun ayyatna apa hamil. Nah, salah tata kuru iya kalau masih kek, kalau sudah monopol sudah Aisyah. Iddahnya 3 bulan. Itu foto-foto ayat Quran. Itu ya juga muhimil ikhtilaf. Jadi muhimil ikhtilaf itu bisa di ilmu tasawuf, di ilmu fikih, di ilmu tarikh. Misalnya begini, Nabi Nuh umurnya piro ya? Sapa cara kata diri Nabi Nuh? Nabi Nuh itu umurnya kila itu 1.700, wakila 1.300. Tapi ning Quran diterangno fala bisa bihim alfasanatin illa khamsina. Iku 1000 tahun kecuali iku umur dakwah. Jadi Nabi Nuh ngiyai iku 950 tahun. Tapi nak umure kita 1300 kila 1000 itu. Misalnya kayak saya, kalau tadi umurnya sekitar 45 atau 46. Kalau ngiyai nembe semenjak bapak wafat. Jadi umurku samono ngiyai lagi 11 tahun. Berarti kurang pinter nak 950. Anak umur samono kalau mati di mat kanjeng ini. Kesing Joko Buddha itu orang-orang welek tuwek dari umurnya 600 tahun. Gula ngomong. Ya kok orang ngandel gue. Jadi penjaga Buddha itu masih pokoknya gue welek tuwek. Kemudian dipacai rata wadus. Ini orang sudah umurnya udah dari tahun. Pak mata ngomong ini. Bodoh nih nganti ngomong. Sing kebangetan sing bodoh. Ora ada bodoh ini cerdas secara peluang itu bodoh ini cerdas. Sing kebangetan sing bodoh. Tapi cerdas ora berarti halal ya haram bodoh ini. Jadi paham ya terus ngaji Quran itu yang angel tenan. Jadi nek ana cerita Nabi Nuh umure 950 tahun itu umur dakwah. Paham ya? Paham ya? Mulane kepala bisa beliau mendakwai kaumnya itu khidmah 950
tahun. Quran ada istilah pala kita bihim al-fasanatin illa khamsina ama. Iku menang 1000 kecuali. Mana nih gitu? Gitu? Sangat atas yang tahu. Kasus Nabi Muhammad. Rata-rata ulama darani umurnya tidak tahu. Tapi apa darani mesti tidak tahu. Keyakinan pulau tidak tahu, betul tidak tahu. Saya itu tidak tahu itu dihitung ngarep, dihitung buri, terus ditambah jadi tidak tahu. Nampak hitung tenang untuk sekitar sudah. Mergo ini utang riwayat Bukhari ini berapa darah ini umur Nabi itu sudah. Sama saya kita berdiri. Ngono tenang itu zaman roh. Saya kalau alami anak pulau Hasan itu lahir itu 6 Desember 2006. Bareng Januari 2007 dari wong liya. Lahir tahun bener 2006. Umur tahun bam. Nah ini cerita beliau saja. Anak pulau ini juga mulai dengan anak pulau. Lahir itu Desember tanggal 6 2006. Terus bareng Januari 2007 misalnya seorang wong matok, bukan misalnya matok. Kapan tadi dia? 2006 kan? Saya kira orang itu juga harus tahu tahun. Nak Januari tanggal 6 berarti lagi tak ulang kan? Ya betul. Ya betul. Ya lagi tak ulang. Cuma aku hitung 2006, 2007 dari tahun. Lalu kalau yang di kota yang pondok nakal rakaran, kalau baru turun setahun, nggak kok iso. Mereka jam 11 penyidikannya turun, kami jam 4 terus ganti tahun. Jadi turun apa? Bodoh mikir, ada ini kaji nabi misalnya lagi deh Robiul Awal tanggal 12. Itu mulai surah kapar mulut. Oke, di tahun pertama Nabi ikut tahun kelahirannya berarti 12 dikurangi 3, 9. Wajar itu. Tapi wafatnya Nabi misalnya juga bulan Robiul Awal. Berarti melok tahun lagi surah kapar mulut. Lagi melok kemulan harus dianggap setahun. Kalau ada ada yang murid 63, ada yang murid 60. Kada dihitung ngarep, mau beli, mau dihitung, mulai kok ngarep. Lalu jelas apa? Ini silah, segala ini tidak, segala. Loh, silah itu nanti. Paham juga? Mana ulangannya itu anak pulau. Misalnya tadi kita tahun 2017, hanya itu 2007, 2000. Perkaranya kurang lagi. Biasa. Tapi saya diwalikan, apa bocah lahir itu 2006 Januari. Desember itu tua tengah, mungkin setahun. Iya betul. Desember itu setahun, anak pulau lahir Desember. Lahirnya nanti 2006, anakku 2006. Apa umur? Iya, sampai setahun. Anakku lagi Rombino. Paham? Saya mulai ngaji, udah itu ngaji, bentrok duduk perkara. Nah ngaji nganggo ilmu, cuman gue barokah. Apa-apa lah yang tepok, mungkin ngaji itu. Kalau di murid-murid mantap pura karuan, ngaji tergepak, tapi udah tahu paham, sebenarnya dari apa? Barokah, yang nggak kiai, yang terang penahanan sebelum mau boleh. Ini uang terang. Apa ngaji waktu dulu di Fatihah, boleh pak wayang ngaji gak di rumah no. Karena ada boleh apa? Ngaji boleh ilmu anak-anak. Ya, anak ibu ilmu barokah, boleh barokah. Awas masih ngaji ini boleh barokah. Nah aku untuk ilmu otomatis barokah. Aneh-aneh. Dieling-eling yo, mana nak anak hilaf nih hadis masalah hitungan, itu ngoten itu. Ya misalnya kalau ngeten tahun 2001 itu abad 21 apa abad 20? Enggak teman jawab. Tahun 2001 itu abad 21 apa abad 20? Pasti semua orang sepakat abad 21. Karena angka 1 di situ adalah bagian 100 tahun dari abad 21. Padahal lagi ngakoni. Kok ada dilokno 2002? Dilokno abad itu 20 mawon. Paham ya? Pilih angka 1 ini bagian dari 2 abad itu 2. Lalu kita tanyakan belok ini. Lah matematika itu seperti itu.
Dalam konteks mulanya Ibnu Abbas darani Nabi itu nak umur penuh itu 60 tahun. Tapi hakikatnya itu 63. 63 itu dihitung tahun ini. Nak dihitung jumlah hari ini, itu kira-kira 6. Nah, itu kaget sampai hitung kan. Nabi haji wada itu besar. Besar, murah, apa. Terus kundur sekitar 80 hari berapa. Terus wafat. Ada yang hitung yang kira-kira bulan Rabiul Awal juga. Berarti Rabiul Awal akhirnya melok sangulan. Pak dari wafatnya melok tahun itu hanya 3 bulan kan surah apa? Akhirnya mestinya kan nggak perlu dihitung dari 12 mau melok tahun itu kan kudunya nggak dihitung karena orang langkai 100%. Tapi yang belum mikir murah sopo. Ya, termasuk murah lah yang jelas belum mikir. Kira-kira mau Ibnu Abbas darani umurnya beliau itu. Tapi kadang beliau Ibnu Abbas juga darani 63. Itu dari sarah-sarah darani 63 berdasar hitungan tahun. Nah 60 berdasar real hitungan. Paham ya? Yang sama nak ono wong lahir 2006 Januari, anak 2006 Desember. Jadi Korea foto-foto lahir tahun 2006. Mesti tahu semua ini diutus, mesti tahu cek berangkat. Iya, sing lahir Januari pas Desember kan semua ayu. Sing lahir Desember tanggal 6 cek. Cek berangkat kadang cek mimik cek. Padahal lahirnya sama-sama 2000. Nah, itu pentingnya ngaji ya. Nah ini bu, mengenai pengenalan medikan wala bisu fikahim salah kami ngaji sini terus wasdadu. Nah, jadi bu asabul kafi ini bu tentang 300 tahun. Terus wasdadu ada versi yang menghitung itu 309. Perkara ini nopo sampai saya hitung 300 tahun itu tahun Samsia. Yang saya disebut tahun apa? Masehi. Tapi kalau dihitung tahun Hijriah atau Komariah itu 309. Karena setiap 100 tahun itu tahun Hijriah melebihi bintang 3 tahun. Paham ya? Enggak dong, sama itu enggak. Setiap setahun kan tahun Hijriah nyalip 10 hari ya. 10 hari bintang 10 hari 21 jam. Tiap satu apa? Tahun. Mulanya agar tanggalan Hijriah kok bareng Samsiah, mesti kok keselip Komariah. Kalau saya ini kan mulai keselip sedino. Kemarin kan tanggalnya sama, sekarang kan keselip 1 hari. Dicek, buatan lah, dicek Hijriah. Kalau Hijriah itu kan iso 29 maksimal 30. Samsiah ada berarti iso 30 atau 31 kan gampang keselip. Nah iya Samsiah kan iso 31. Hijriah misalnya pas 29 itu selip Rondino, aku sebuah bulan buku cek menteri Rondino. Lah yang mulane Quran detailnya sampai ngono. Atasul kafi iku mandek 300 tahun. Utawa versi liya jarane 300. Maksudnya versi dia itu dihitung koma. Iya, nanti teng Samsiah 300. Mergo per 100 tahun keselip 3 tahun. Berarti nak 300 tahun. Sangat tahun. Mulane wasdadu. Paham ya? Cara paham ya, ngaji nas pokoknya ngomong tolong. Mau coba orang apa maknani sesuai terus kasih hati aku. Saat itu surat Yasin dianggap pengantar kematian. Oleh Quran saat itu lalu Yasin waqi'ah. Orang-orang mati-mati wajah nopo Yasin ben cepet nopo mati. Padahal artinya surat Yasin itu luar biasa Yasin wal Quran itu hakim demi Quran sing bijak. Gue bijak ora gebut dari pokoknya sementing. Barang wongnya mati mau berdakwah apa Yasin. Umum kalau sudah di surat Yasin mantau tenan iya. Ya memang di antara hikmah surat itu ya kadang kena dulu. Tapi di antara sekian hikmah surat. Tapi Quran diturunkan di nomor tunggal lihat baru nomor ayat. Ini ayat itu bangunan. Misalnya di surat Yasin nomor ayat. Misalnya nomor. Jadi awalnya tadi kalau bersama awal wal ardo di kau kirim satu ini. Nomor apa itu sehingga langit bumi. Mestinya nak puasa ke langit bumi ya puasa dari wong mati dari nopo. Artinya itu jadi bukti kekuasaan Allah.
khasiate opo, tabarok khasiate opo ya Allah. Yo oleh itu artinya orang haram. Tapi sesuai nak kena menang jadi profesi. Jadi orang jadi kiai jadi dukun terus orang jadi kiai jadi nawa. Pakoro jamu komutu sopo koron koron bersih koron ala kaum ini kata si kaum koron di nanti ing dalam kebesaran koron. Di adbai bersih kelan birokro mengikuti koron al kasirina kang akeh. Barang hale berkendara kafe. Mutahalina atau berhias kafe di malah bisidah di lawan pakaian kang penuh mati wal hariri lan sutrane. Ala kuyulen yang atas birokro jarang riyen wakiwalen dan birokro kewan juga. Iku nak manani jogo-jogo. Pokoke bigol iku sontekan jaran ambek nopo khimar iki. Kae khimar dipadangno jaran iku anake dene to. Bigol. Mutahaliyate ning kang berhias kabeh. Ola ngucap sapa lagi wong akeh iki silakan arep sapa lagi nang hayat dunia ing kehidupan dunia. Ditambi krono ngeling ngucap ngene. Lai talana ya. Ora lagi dari kita hayat dunia ya lai talana. Ya saya kulit tampil, ya kulit tampil. Ya kurni terus ya. Ini kulit tampil sendiri. Ini semua masih tiwana ya terus lah. Semua orang tahu tampil orang ngeling. Ya le talana ya orang kita bersama dia pada orang yang diparingi sama koron di dunia dalam dunia. Karena pas koron liwat dengan besaran ngomong tentang dunia muni berharap ingin kaya apa. Inna usah sampai kau tempat hati mesin di bagian enak di bagian hati dan kecewa dengan sempurna yang dalam dunia bagian ekonomi. Maka orang ucap lagu marah mengaku semua aladina mengaku ukuran separuh sekolah dina alimanya. Jika dalam perkara wajahkan jadi sopo Allah bila akhirat tidak akhir. Kemudian kan wailakum tawafiwa khairul liman amana wa amila salih. Kecelakaan ini juga ada wong di duit yang berpakaian mewah. Pemikiran orang soleh, jadi orang soleh ini ada di nafsu lima kita komentar wailakum tawabuwa yukhairu liman amana wa amila. Mana kan Allah presiden, orang menteri liwat kawalongko, itu tulis gambar sujud termawa. Alhamdulillah, moga sholat itu sambil itu tadi dari sini. Sujud adalah apa boleh sama orang. Tidak punya orang kita yang apa boleh tanya apa. Alhamdulillah. Lalu kalau suwonnya ngaji pulau Banten, pokoknya kue yakin nek masuk jadi itu. Pulau yang kecelok ngalim ngeten di santri kata, gue tenang aja kalau nganggep santri kata itu nikmat. Tetap yang paling kalau yakin nikmat itu sih dulu. Lalu kalau berpersoalan itu semua nangis kok, mereka baca sujud. Pun seneng. Karena gue cuma tentilasin. Soal ngulang ya yakin kalau gajaran ngulang, tapi piye-piye kalau gaya nih. Mulang cinta ini mengagak, kadang langsung ujuk barang. Kita itu rawan ujuk, tapi nak sujud aku ujuk bohong. Duduk tenang di apa? Duduk tenang di sini. Allah, ada tambah ulah. Nikmat terbesar dalam hidup kita adalah apa? Kudu yakin ini. Kalau sering ada nih anak dulu, meskipun bapak kiai, kamu harus bangga dengan sujud. Pengaruh juga ada gunanya di depan dulu. Misalnya sebenarnya aku ditegur, mau bunuh rokok, mau tahu soal ini soal kan orang itu, rokok tetap orang itu, tetap singalamat kita namun sujud yang tenang semua, termasuk sujud tunduk dengan aturannya Allah Subhanahu. Orang kok sujud pas sholat juga tunduk dengan aturannya Allah. Mulai wonten sahabat dari Nabi ulami sekali, terus minta saking cintane Nabi muga sujud di dalam. Nabi ngendikan ngeten, "Hei fulan, kamu minta apa sama saya?" Terus dia bilang, "Ya Rasulullah, saya kasih waktu sehari untuk berpikir saya minta apa." Barangkali di Cina takutnya ada Nabi, "Ke jawab apa cuma?" Pulau nyuwun mesti suarga bareng jenengan. Gue diwarai uang karena pemkiri dari ini, karena pulau yang tak pikir ke jauh duit tak dunia, tentunya itu entek, nanti di montek. Foto-foto jenengan juga ada mandi di pulau nyuwun. Kalau ngajarin jenengan sesuatu. Tapi apa jawabannya Nabi? Ini jawabannya Nabi. Pak ini ala nafsika bika profesi sama dulu tentang Sahih Muslim. Kalau jawab Pak ini ala nafsika bika profesi. Dia nak aku tulung dengan kue sujud penting.
Rasulullah sing Abdul Khalqi sing dungane mesti mustajab wae untuk menyelamatkan kandhaleme butuh bantuan dong kowe nak ben swarga be aku fa ini ala nafsika jika proses. Mulai setelah kita punya nikmat sujud itu sering. Lho kula boten sombong. Kula sering bersolat subuh lagi disuwi anak kula tak ning pasar. Terus dia dijajan apa tak butuh. Kadang jamu 70. Nah, syukuran, mau bersolat. Yo wajar wong alim wae. Kowe ra alim ora alim. Kan ana syukuran bersolat subuh. Lalu syukuran ber-PNS, beropo sudah dilihat kabeh. Pemenang satu itu ulang tahun baru nah di tahun ini tua ada ulang tahun santri ulang tahun iya malah itu malah panjang umur di ulang tahun malah umurnya kurang mereka nak misalnya suwida saya kira itu berarti kalau itu kok malah ulang tahun ini ya mesti kurang aneh-aneh lagi ada tahu saya di umur yang Mustafa itu tambah kurang. Misalnya data itu tidak, jadi salam bro. Kita begitu sudah. Satu. Mila satu itu bisa. Mila orang pengaruh. Jawab orang pengaruh. Misalnya bidang tidak itu tetap sesuai catatan. Jawab satu tuh. Kadang mau khusus ngel lembong. Nah tak kau mau jawab. Jawaban orang pengaruh dan keputusannya Allah. Nah, pulau sering yakin pulau itu. Syukur aku mau bersolat subuh. Sebetulnya dengan sholat subuh, tapi luar biasa. Itu sholat kayak apa kalau kita ditegur tidak? Itu bayang nolai itu gimana? Wong sing kafir 70 tahun. Terus ngatakan nolai dilahir Allah Muhammad Rasulullah. Jadi mukmin loh. Dosa kafir 70 tahun di sepuluh mereka kalimat la ilaha. Kita tiap hari ngatakan nolai itu kayak apa ibadahnya kita? Tak usah kafir kita. Beberapa kafir hitungnya ngapa kok kayak apa nih lah gue sekali-kali kita marung neng ponsel marung neng pizza kan udah bahaya syukuran dari situ susah ya kok tidak diuang bener nggak syukuran ulang tahun gaji naik tujuannya nggak ada uang tidak bener tani kutinannya aku mau terus bujuku ngerti cuma ngalim banget ada yang kok ngomong. Lalu terus tetap kau pakai miskin tak niat. Ya Allah ni seksa ini kalau sudah mau bersolat itu undang tenang mesti kalau mau mesti terjadi solat. Wadah terus, ya sudah wadah. Muka sujud ni Rasulullah ya, mbak kalau tanda menyuwun murabah kota kabeljan ajar Nabi. Fa ini ala nafsika tidak terus. Aku tolong dong, aku sujud dong sing akeh. Jadi Cina begini orang sujud kan luas. Sholat itu ditolak rakaat. Enggak sholat 5 berarti perjuta 17 rakaat. Berarti terjadi kita 34 sujud. Iku nak gak masbuk, nak masbuk iso luwih akeh. Mergo masbuk iku ana imam sujud ujug-ujug melok sujud. Bar iku ditambahi ora diitung. Malah tambah akeh sujud. Mulane kula sering sholat karet. Apa itu sebenarnya sholat kok sering karet lho kira alasannya. Wis kadung alim tetep wae alasan gitu. Ya tambah masbuk kan sujudnya tambah. Mergo ora diitung kan. Iya, tapi jadi mungkin niru urutan orang berjiwa, orang orisinil kan. Paham ya, terus sing syukur. Kita ini suwe-suwe patut bongkar, nyukuri ulang tahun, nyukuri perkawinan, nyukuri macam-macam. Sekali-kali itu Islam sih, syukuran berkobar. Susah loh. Coba dalam ini kawan-kawan yang nyebelih betul itu enggak ngaku. Kus dalam pulau enggak betul. Syukuran betul. Berapa? Tangan itu tangan lah. Taruh tangan di betul. Kita jatuh belajar orang. Dilatih, murid itu dilatih. Mulanya ada Quran wonten ayat Badillah fa'bud wakum inasyar. Jadi di antara Quran yang pulau figura tentang pulau tengah rumah itu ayat Badillah fa'bud wakum inasyar. Kue nak berhasil nyembah pangeran wakun lan ono sira minasyar. Mulanya agar sholat kali-kali jaga anak
niati syukuran baru. Jadi orang itu terus sekali-kali minggu bisa, atau minggu bisa umur bisa ini sekali toh, sekali-kali kok. Jadi sekali toh orang sekali. Kalau aku mulai syukur tentang jadi wong waras ini gue syukur. Mau nak pulau fatwa tentang itu, mau pulau suwon sana. Sujud itu anggap peristiwa terbaik Anda dalam hidup ini. Berkesimpulan tiang itu nak sowan pangeran ngecek si tok. Pas tengoro masar juga sujud. Masuk pak sujud, bukan sujud. Nak sing ning dunya tahu sujud ikhlas nak contoh pisang sakit sujud. Tapi nak sauri prepare atau sujud kepengen sujud gegere dadi sitok koyok kayu. Pas tapi sujud jungkel. Terus itu jadi neraka. Itu yang disebut ayat khosyiatan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yus'auna ila sujud. Mereka pernah diundang sujud, tapi nanti nak panjang wong elek itu disebut pala ya sapi itu. Sebagian ayat disebut ketika diminta sujud baru sekali. Artinya ketika di dunia sehat disuruh sujud gak mau sujud, sorban pasti tes pangeran. Pala ya sapi itu disuruh sujud gak mampu. Pas koyok gelabak, pas sujud kejungkel. Jadi itu kan awak dhewe tes ngarep itu ya. Hak sujud. Lalu kalau berkali-kali sholat, kalau bukan sombong, kalau nanti sholat nanti mau kokan, nanti untuk pisang nanti. Mau syukuran pergi pulau itu sampai sujud. Kalau enggak kasih tes pangeran, tahu hati ya. Itu tak syukuri tenang, belum sujud. Apa mereka gelem makmum? Dan tidak ngilangi sombong. Misalnya mau ngalir, misalnya bersyukur ngalir. Anak kiai itu pulau sholat pun nanti mau Mustafa salah di ekspor. Jadi peraturan ada orang untuk panggil pulau. Misalnya imam itu paling alim, paling keke, paling macam-macam. Tapi nak kepengen tahu itu yang tahu. Mereka Nabi kalau mendikan berkali-kali mesti dua. Dalam konteks itu dua. Tak tambah misalnya ini rumah tenang. Ini yang masing-masing timu himil istilah. Dari hadis beda tapi hakikatnya ada beda. Nabi itu kalau ngendikan itu ada standar ideal. Misalnya begini, Nabi ngendikan, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa aqra'uhum. Fa in kanu fil fikhi sawa fa atanhum. Harusnya yang jadi imam adalah yang paling ahli. Oke, kalau dalam fikih sama yang paling bacaannya baik. Atau dibalik, yang paling ahli imami adalah yang bacaannya paling baik. Kalau bacaannya sama-sama baik, yang paling ahli karena fikih ini penting untuk menentukan batal dan tidak batal. Jika semuanya sama, yang paling tua. Jika yang paling tua sama, yang paling dulu hijrahnya. Oke, itu standar ideal. Jadi nabi imam itu diseleksi. Mustafa, apal Quran orang mundur. Mau ngapal Quran, iso fikih orang mundur. Mau terus ketika sama yang paling tua. Sampai mati lah kamu itu. Kan imami. Yang paling tua berarti yang paling memang. Itu yang ngendikane Nabi, tapi Nabi juga pernah ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe ora usah kakean nilai imam, anggere imam mau tersekat ya sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kadang ngendikan sallu khalfa libarin wa majirin. Kowe iku oleh makmum di imam fasik cek saleh, atau pas salat yo apik. Mulane wong alim-alim ora fanatik. Kulo nate patrien zaman kecil larat itu ngebis. Dilalang wae adan niku Pak Purwo jadi pedalaman. Mandek. Padahal ngebis lho kok. Mandek Jumatan iki makmume 16 orang pulau. Imame maca ora karu kan. Gak ngerti makmume biasa khataman muhadzab imam ya depan dan dong. Kulo gitu anak-anak makmum. Wis santri kulo kali. Barangnya Gus boten ada ini Jumatan yang 16 gak usah. Pengusaha salah pengeran sini sama ini. Atau apa ya rasa apa kalau tapi pengeran untuk mentolong sama mau pedalaman ini. Mau kotor anak kau ibarat sholat bintang memiliki ini kita kadang itu buat terkadang pulangnya pun tak akan berarti. Wah ada itu. Maksudnya cara mazhab Syafi'i harus sholat dulu. Tapi masalahnya di lapangan tidak bisa. Kalau tidak ada santri yang pedalaman Kalimantan, kalau nanti cerita tentang itu, nak seorang mazhab Syafi'i kalau tidak penduduk itu tidak perlu sholat Jumatan, tapi sholat nopo dulu. Tapi masyarakatnya tidak mau wong Jumat kok. Dulu. Tangan dan sing di kau mazhab Hambali atau Maliki, nak Jumatan orang kudu wong itu.
Mereka Jumatan sama kata jamaah, maknanya kelompok. Abu Hanifah milih rola, kalau tinggilah 20. Imam Syafi'i kebetulan milih 80. Yang penting nggak coba loro, nah loro tasnya. Sangat resan di kamar. Mereka kena ada dulu, kok ya berembang kesel-kesel, ya ada barang. Satu orang kan berembang, ya kemudian kok sah. Ini waktu itu, tapi cara ilmu kita tenggarani untuk sah. Itu orang. Mulanya ono sah nisma, ono sah menurut sebagian ulama. Ada sesuatu lah, tawaf pendiri Ka'bah. Mungkin aku pengen sah nisma, yang kata sak meter. Nanti pendiri Ka'bah, kalau yakin mesti sah. Itu Pangeran Rahman. Tapi nak berbarang aja juga lagi. Kalau uang aja junub, rata-rata berniat satu bulan langsung sabunan tam. Nak beriku kerja-kerja, berarti banyu yang di tubuh Anda statusnya mutaloi. Yes. Yo kira-kira yo pantes masalah. Tapi yo yakin Pangeran Rahman soalnya dianggap ketika ya atas nama gue wong merantau. Ketika ya atas nama gue wong. Tapi kalau pakai masalah wong. Banyu yang menghinggapi tubuh Anda yang mengalir semuanya berstatus mutaloi. Kalau sampo wakai, sabun wakai untuk keduri. Kadang dia protes. Kesampo harus nanti resik. Saya cek ya, barang resik. Gue kandungan boleh siramu cek nopo murah. Berarti mau cek mutagojer tau lah. Wong terbukti bertambah beraduan cek nopo murah. Tapi dia rasa kok suci. Kalau lah nggak takut imono, buka-buka pengiran nggak tahu. Tapi orang pikir rasa dia itu orang pengiran. Pokoknya ilmu ya ben ilmu, rahmane Allah ya ben rahmane. Juga lekor. Gue nak pengen makan di duit yang kerja. Ya apa cara cara di duit kerja. Tapi kan cuma ini ya. Wong anak kerja di duit, wong rapat ya akhirnya kerja di duit anak-anak. Ini kok. Nah pengiran kersane ya akhirnya wong kerja duit. Duit senang kok batasi pengiran. Paham ya? Kadang kita ini berlebihan dalam berpikir itu berlebihan sampai batasi tak rahmatin Allah. Orang terus kita ngalim sekali, tak koi sholat singsa dia, yang pada motor, yang takbir ini, syarat itu manina ini. Ini orang ngawam ke sholat itu dia. Ya aturannya ramai, kalau tak rahmati Allah jembar. Maksud saya apa sih nyifati Allah rahmati Allah? Kalau kulit jaya pokoknya besok mulai besok, nanti sudah kok minimal 10.000 niati syukuran diterbir nopo. Waktu ini ilmu bisa-sama. Ia ngendikan Allah Ta'ala Balillah fa'bud wakum minasyakir. Kena sebarnyegah Allah wakum minasyakir. Wakun dan Allah kira minasyakirin wong ini surga. Nah, terutama di juga yang disebut Quran itu sholat itu apa? Sholat itu wajib kait. Ada yang Quran yang ada fa'judulillah wajib waktu. Jadi Allah hanya istilah sholat atau wajib waktu. Kue langsung sujud siro waktu lan marko yang pengeran siro. Artinya setiap kita sujud posisi kita sangat dekat dengan Allah. Mana yang sujud sekali-kali anak bola tahun ini mewah, resepsi mewah, mantu mewah. Wah syukuran sujud tak tahu berarti nak tahu pengeran menjawabnya belum tinggi. Mana belum bisa nggak akan ngurusi jenengan. Persepsi gede, wali maya, tasmiyah, gede, pokok gede pasti tahu syukuran bisa ya. Terus kena tahu pengeran aja mungkin. Tapi kalau yakin pengeran apa yang aku lu hati, insya Allah lagi soal. Tapi perkaranya dimalui mergo bodoh. Ya mau tuh aman di sepuluh perkara. Buat sekali-kali pun pulau suwon menang. Sampai ngaku tenang murid pulau, ngaku ngaji pulau. Sekali-kali syukur. Pak ini ala nafsika sikat. Nah wis sujud sing syukur. Mari wonten wali kula nanti ceritane bapak. Kowe roh ana wali kok salat 1000 rakaat. Nggih ya. Ceritane piye? Ceritane ngoten iki. Sayyid Ali Zainal Abidin salate ora rakaat. Mau rakaatnya. Ini putune Nabi paling terkenal kalian salat yang Sayyid Ali Zainal Abidin. Kula kata kitab kata. Maksudnya kitab yang nerangno biografi beliau kula kata. Itu kan Sayyid paling terkenal itu terang Sayyid Husain. Setelah sholat 2 rakaat, dia itu senangnya bukan
Ya Allah, engkau beri saya sholat 2 rakaat. Saya syukuri lagi dengan mensolati 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat, mensyukuri sholat. Aku udah sholat bener. Baru pas sholat ya Allah, kalau syukur tak syukuri sholat lo. Sholat bener. Iku gak terlalu nanti jadi saya. Lu kowe terawih 20 rakaat, cia kene kowe usul. Iku wong takwa ta orang. Tapi gue rasa dari sini lagi. Dia pantas lah, yang rapi dunia nabi itu. Lu kalau bolak-balik dari niat besar orang-orang, akhirnya jadi orang-orang. Di bolak-balik. Perkara ini, dan ini ya tanggung syukur emang tak boleh ini, tak boleh dikali. Jika ada yang persepsi gede, wali matu tasnya anak. Dia orang ya, dia anak syukur benar. Tapi gue sekali-kali nyukuri, nanti ya balilah fakut wakum sinasyadi dari balilah yang Allah fakut jadi nak sembah pangeran wakun lan ana sira minasyadi mengatakan iki ana para sugih kaya ngono jare alladzina utul ilma iki wailakum sawabu wa khairu liman amana wa amila salih sawabu wa ganjaran Allah bil akhirat dan akhirat bisa yang suara kepada wa akhir liman terjuang amalan iman sokoman wa amilan lakoni sokoman solihan yang amal soleh mimma jika diperkara uti akan den paringi sapa koron bibit yang dalam dunia wong ditakdir duwe ngamal sing dadekno ganjaran itu luwih apik timbang rezeki sing dikekno artinya kita sholat, kita maca Quran, kita maca sholawat Rasulullah iku kabeh luwih apik tinimbang barang-barang dunia wala yulaqalan ora iso den paringi ing jannah dari swarga al-mutabak kang den ganjar nopo ya jannah ila sofirun kecuali wong sing ditakdir sabar kabeh wala yulaqalan ora den paringi ing jannah sapa ila sofiruna kecuali wong sing sabar kabeh sabar ala taat ing atas taat wa anil maksiat lan sabar menghindari maksiat wa anil maksiat lan sabar menghindari maksiat apa tak mongko nyemplung lagi sendiri engkor di corona itu koron di fakosaf lagi wa bidari hilang pemahamai corona alat ke ini tak prisno sama karena corona itu lebih gede koron sokong kesehatan kelompok diwai yang turun akan nulungi sokong via bukan koron itu hilang saya awal ini saya awal ayam nak untuk ayam nak gambaran untuk itu nyegah sokong agak misalnya koron adalah kain kerusakan orang itu ketika diberisto pengiran itu orang misalnya sama koron wa maka lan ora ana sapa koron minal mutasirina wong sing ketulung dulu saking siksane Allah minggu mungkin ada di wa maka minal mutasirin wa sekarang jadi sapa lagi nama akeh taman lokal nang sapa lagi nama kan lalu ing posisine koron bil asing dalam ini kori benegete zaman tepat ya kulo napa pengucap sapa lagi wa ka Allah wa sungguh satunya Allah ya susu di barno sapa Allah wa diutus di barno sapa wa taala rezeki iman keti wong ya sau kang sana sapa wa iman dibagi sangalan apa wae biru lan maringe rupok sapa wa ayo gayu kutik semari rupok sapa wa taala alaman ing atas wong ya sau kang sana sapa wa iman jadi wae wae ngene wae ka anabo itu ismu fi'len itu isim fi'il di mana ajab lan manane ajab anak tegese umum itu juga jadi wae ka anabo gawo ingsun sak temne apa wal kamu deka di mana lami dan manane ta Laula aman lampu. Umpama ora paring sapa apa ale nang ngerti iki. Umpama apa ora paring nikmat ing kita, lakon tak pada sini ngeblesno sapa wa taala dinak lan kita. Mane kula suwun saiki sampeyan ora ambles ning bumi, berarti krana rahmate Allah. Sampai saiki ora mati kena tsunami ya krana rahmate Allah. Jadi setiap saat kita kudu wiridan laula aman lampu alena ya lakon sapa kita. Andai kan tanpa nikmate Allah, tentu kita juga ikut hancur. Kita orang hancur, orang krona amal kita, tapi krona rahmate Allah. Bina iklan bina lima suri ketimbang Allah kosapa bina, wal makhluk dan makhluk laku sifat bina. Wai ka'anaru juga lo tak temui kelakuan mulai tipu, iku ora kecil soal kafir, una kira krona kafir. Nanti rilih nikmati lagi, mari nikmati Allah Taala kakoruna kaya ini malam kita. Subhanallah wa bihamdihi wa rizqana wa zina ta'arshi wa zina kalimati subhanallah